Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat, kuat, semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Negeri Sidamulya Kesambi Kota Cirebon dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan kabar baik, kabar gembira bahwa mulai hari Senin besok tanggal 6 September 2021 berdasarkan beberapa regulasi yang ada, baik regulasi tingkat pusat, provinsi maupun tingkat daerah, kota kabupaten, insya Allah pembelajaran tatap muka akan segera dimulai, tepatnya pada tanggal 6 September hari Senin besok. Mudah-mudahan keputusan dari pemerintah yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama ini, kita bisa menjalankan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan dengan baik dan tertib ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan atau tayangan konferensi Islamic Religion Education, kalau Bapak menyebutnya konferensi Islamic Religion Education ya, karena Bapak pernah berkecimpung dalam dunia media pers, sehingga bukan menggunakan konferensi pers tapi konferensi Islamic Religion Education, konferensi pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, singkat saja Bapak akan menyampaikan beberapa poin penting mengenai rencana pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran atau bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya ada poin-poin pendahulu yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Poin pertama mengenai hasil rekap penyerahan tugas dari kelas 1 sampai kelas 6, dari evaluasi yang Bapak jalankan berdasarkan tugas-tugas yang dikirimkan melalui Japri WA ya. Kita sepakat bahwa penyerahan tugas melalui Japri WA sementara ini, maka dapat Bapak simpulkan pada poin pertama ini, untuk penyerahan tugas untuk peringkat pertama masih diperoleh ya oleh siswa-siswi kelas 1. Ya, selamat untuk siswa-siswi kelas 1 karena berdasarkan presentasi ini mencapai 75% dari jumlah keseluruhan soal dan dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada di kelas 1. Adapun peringkat kedua diraih oleh siswa-siswi kelas 3 dengan perolehan presentasi mencapai 68%. Peringkat ketiga ada 2 kelas dengan presentasi perolehan mencapai 66%, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Untuk peringkat ke-5 diperoleh oleh kelas 2, yakni mencapai 64,1%. Di peringkat yang ke-6 dengan perolehan persentase 62%, yaitu kelas 4. Dari beberapa peringkat ini kita bisa mengetahui ya tingkat semangat, tingkat motivasi belajar, kemudian keinginan untuk menjalankan tugas, dan juga giroh anak-anak sendiri dalam menjalankan tugas, kemudian minat dan bakat juga. Ini sangat mempengaruhi tingkat presentasi, sehingga akumulasi presentasi tiap kelas pun dapat dipetakan.
Kemudian poin yang kedua, anak-anak sekalian, poin yang kedua yaitu mengenai hal yang penting juga, yaitu kemarin Bapak sudah memberikan buku LKS ke tiap-tiap kelas melalui koordinator. Nah, melalui tayangan video ini Bapak ingin menyampaikan kepada tiap-tiap koordinator yang kemarin diberikan amanah atau kepercayaan untuk mendistribusikan buku-buku LKS, dimohon untuk menyerahkan sisa atau mengembalikan sisa buku yang belum terdistribusikan. Nah, adapun teknis pengembaliannya ke kelas atau ke sekolah itu sesuai dengan jadwal mata pelajaran PAI. Misalnya begini, di kelas 1 atau di kelas 2 ya, koordinatornya A. Nah, ketika diberi amanah untuk mendistribusikan buku LKS, ternyata A ini masih tersisa 5 buku. Nah, nanti diserahkan kembali ke sekolah ya. Mohon kerjasamanya mama-mama di rumah, bunda-bunda di rumah yang kemarin ketitipan amanah buku LKS yang menjadi koordinator pendistribusian buku LKS. Nah, untuk dikembalikan ke sekolah kembali. Untuk kelas, contohnya tadi kelas 2 ya, misalnya kelas 2 pertemuannya itu di hari Selasa, maka dikembalikannya di hari Selasa. Silakan kami tunggu untuk koordinator yang mendapatkan amanah pendistribusian buku ya, dikembalikan kembali supaya nanti pada saat pembelajaran PAI, pembelajaran agama, siswa-siswi yang belum kebagian bisa mendapatkan buku LKS di hari itu sesuai dengan jam pertemuan hari mata pelajaran PAI dan BP ya. Kemudian adapun harinya jadwal pertemuan PAI BP sesuai dengan jadwal yang sudah pernah kita laksanakan tiap minggunya. Untuk kelas 1 di hari Senin, kelas 2 di hari Selasa, kelas 3 di hari Jumat, kelas 4 di hari Rabu, kelas 5 di hari Sabtu, dan kelas 6 di hari Kamis. Kemudian informasi yang ketiga mengenai teknis pembelajaran agama. Bapak perlu sampaikan hal ini agar supaya nanti pertemuan pembelajaran tatap muka kita sudah dalam keadaan siap untuk menimba ilmu di kelas, untuk belajar bersama-sama di kelas kembali. Untuk teknisnya agar setiap siswa dari kelas 1 dengan sampai kelas 6 membawa buku LKS, buku pedoman, serta buku tugas ya, buku latihan. Karena Bapak ingin menyalin nilai yang sudah Bapak rekap ke dalam buku latihan kalian. Jadi jangan lupa ketika nanti ada mata pelajaran agama, LKS, buku pedoman, buku panduan, dan buku latihannya dibawa ya, supaya nanti nilainya muncul di buku latihan kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan perdana PAI nanti rencana Bapak akan membahas semua soal ya, mulai pekan depan Bapak akan membahas semua soal yang sudah pernah kalian kerjakan dan kalian serahkan ke Bapak. Jadi nanti untuk tatap muka perdana kita di pekan depan, kita akan membahas semua soal, kita jelaskan ya, pilihan ganda, isian, kemudian menyalin ayat ataupun Quran dan lain sebagainya, kita bahas bersama di dalam kelas pertemuan tatap muka nanti. Dan di pertemuan perdana itu pula nanti akan ada tugas baru ya, ada tugas baru dari Bapak untuk kalian kerjakan di rumah, sehingga nanti minggu depannya bisa kita bahas kembali. Kemudian poin keempat yang perlu juga Bapak sampaikan, oleh karena PTMT pembelajaran tatap muka terbatas ini masih menggunakan sistem shift ya, yakni sistem shift ini dibuat supaya
PTMT ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian, ya kan? Karena sifatnya masih terbatas dan diberlakukan sangat ketat. Kenapa sangat terbatas, sangat ketat dan penuh kehati-hatian? Karena kita bisa melihat bahwa materi yang seharusnya bisa selesai dalam satu pertemuan akhirnya harus terbagi menjadi beberapa pertemuan. Karena jumlah siswanya pun terbatas, ya kan, dalam setiap harinya. Kemudian jamnya juga yang seharusnya 45 menit dalam 1 jam ini menjadi 30 menit ya. Dan jumlah siswanya pun tidak semuanya full dalam satu kelas, dalam setiap kelas, karena dibatasi hanya 50%. Bahkan ada sebuah warning bahwa jumlah siswa yang bisa mengikuti PTM di kelas itu hanya dibatasi 18 siswa yang paling banyak ya, maksimal 18 siswa dalam setiap pertemuan. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana dengan jam mapel, ya kan? Jam pertemuan mata pelajaran PAI. Biasanya kan jam 7. Oleh karena ini dibuat sistem shift, maka mohon maaf, yang awalnya Bapak akan membagi 2 session, setengah absensi melalui video conference atau setengah absensi melalui PJJ dan setengah absensi PTMT. Maka karena adanya sistem shift ini, dengan demikian Bapak mengikuti sistem yang diberlakukan oleh kedinasan ya. Jadi tetap Bapak akan mengikuti jadwal yang berjalan di masing-masing kelas ya. Jadi durasi waktunya itu kan hanya 2 jam, jam 8 sampai jam 10. Nah, sehingga mata pelajaran PAI akan berjalan pada setiap jam 8 sesuai harinya ya. Misalnya gini, kelas 1 jadwalnya hari Senin. Maka jam pertama jam 8 sampai jam 8.30 itu akan digunakan untuk mata pelajaran PAI ya. Bagaimana absensinya? Kita ngikut dengan jadwal dari wali kelas masing-masing ya. Setiap wali kelas itu kan sudah memplot waktu pertemuan tiap siswa sesuai dengan absensi. Nah, Bapak di mata pelajaran PAI ngikuti jadwal yang sudah diplot oleh masing-masing wali kelas. Kemudian poin berikutnya anak-anakku sekalian, poin yang kelima, dari evaluasi yang Bapak dapatkan berdasarkan pertemuan tiap minggu ya, kita sudah jalan sekitar dari awal Agustus hingga akhir Agustus, dan terakhir dengan metode penyerahan tugas ya, Bapak kasih waktu 1 minggu. Alhamdulillah ada beberapa hikmah yang dapat Bapak ambil ya, yang dapat Bapak dapatkan dari tiap pertemuan, mulai dari tayangan di YouTube, kemudian pelaksanaan kegiatan melalui PJJ, kemudian penyerahan tugas, kemudian Fitcon. Bapak mendapatkan hikmah. Apa hikmahnya? Dari beberapa pertemuan Bapak bisa mengontongi beberapa siswa yang punya minat, punya bakat, ya kan, untuk memperdalam keagamaan. Bapak juga bisa sudah mengantongi beberapa nama siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang punya bakat untuk mengikuti lomba misalnya ya. Kemudian Bapak juga sudah mengantongi beberapa siswa yang kemampuan BTQ-nya sejauh mana. Alhamdulillah melalui kegiatan pertemuan demi pertemuan itu sudah Bapak lakukan evaluasi.
Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, tentang teknis pelaksanaan PTMT itu sendiri. Pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam teknis PTMT ini, Bapak yang mengampu mata pelajaran PAI hanya menambahkan sedikit saja mengenai teknis pelaksanaan PTMT nanti di sekolah kita, terutama mengenai ketertiban ya, mengenai ketertiban dan demi kelancaran PTMT itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hajah Iis Krisniatin SPD SD seringkali mengingatkan kita ya, mengingatkan guru-guru, mengingatkan orang tua, mama, bunda, ayah dan bapak ketika ada di sekolah mengenai kehati-hatian, kewaspadaan ya, bahwa PTMT ini dilaksanakan sangat penuh kehati-hatian, kewaspadaan, dan sangat ketat karena sifatnya masih uji coba ya, sifatnya masih uji coba. Bila mana ini siswa-siswinya bisa menjalankan pedoman dan juknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah baik tingkat pusat, regional maupun kota kabupaten, maka PTMT ini akan tentu akan dijalankan kontinu ya, akan menerus bahkan hingga sampai normal. Nah, Ibu Kepala sudah sering kali mengingatkan ya, tentang menjaga prokes, kemudian kebiasaan kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan lain sebagainya. Penuh kehati-hatian, terutama Ibu mengingatkan kita agar guru-guru bisa menjaga siswa-siswinya ketika PTMT di kelas. Tidak boleh ada yang duduk berduaan dalam satu meja ya. Jadi mama bunda, ayah bapak di rumah mohon diingatkan putra-putrinya ketika belajar di sekolah, di ruangan kelas. Jadi hanya satu meja itu hanya untuk satu siswa. Satu meja hanya ada satu kursi dan di situ duduklah satu siswa. Jaraknya pun dijaga ya, 1,5 meter, nggak boleh berdekatan. Menggunakan masker, membawa alat peralatan tulis dan makanan sendiri karena tidak ada jam istirahat. Bapak tidak akan menyebutkan secara rinci mengenai teknis ya, juknis yang harus kita atau pedoman yang harus dijalankan oleh anak-anak sekalian, karena dari tiap-tiap grup WA terutama ya, itu sudah disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Bapak hanya ingin menekankan bahwa Ibu Kepala Sekolah sering mengingatkan ya kan, sering mengingatkan kita agar pelaksanaan PTMT ini bagaimana caranya bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh banyak bercanda bergurau, selesai belajar ya pulang ya. Jam 8 sampai jam 10 pembelajaran. Dan di dalam kelas pun harus tertib. Ya, harus tertib dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya mohon kerjasama Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah agar membimbing dan mengarahkan putra-putrinya untuk menjalankan pedoman atau petunjuk teknis yang disampaikan pihak sekolah. Ya. Dan ada pesan dari Ibu Kepala Sekolah agar ketika berada di dalam kelas, siswa-siswi tidak boleh duduk berdua dalam satu meja ya, yang Bapak sebutkan tadi, karena wajib menjaga jarak. Jarak diatur minimal 1,5 meter. Satu meja hanya ada satu kursi dan satu siswa atau siswi. Nah, anak-anakku sekalian, yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kebersihan. Ya, mengenai kebersihan ini juga an-nadzafatu minal iman. Pepatah Arab mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman.
Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan dari segala hal ya. Baik itu pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Oleh karenanya kalau bisa membawa tisu ya, membawa tisu untuk misalnya untuk bersih-bersih apa ya, mengelap alat tulis kita, mengelap buku kita, mengelap buku LKS kita dan lain sebagainya ya. Terutama sekali ialah kebersihan kelas ya. Dan ini jangan lupa ya. Dan karena yang namanya sekolah itu kan rumah kedua buat putra-putri kita. Ya, rumah kedua buat putra-putri kita, buat anak-anak kita. Kalau suasana, kondisi belajar anak di sekolah nggak nyaman, kotor, kumuh, tentunya akan mengganggu ya. Tentunya akan sangat mengganggu. Nah, dari beberapa perbincangan di WA group ya, grup WA, itu muncul salah satu ide, gagasan, terutama di kelas 4. Bapak acukan jempol untuk kelas 4. Ya, ada rencana pada hari ini, hari Minggu, pada pukul 10 ingin mengadakan kerja bakti. Ya, kerja bakti membersihkan kelasnya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini karena keinginan kita semua, terutama ayah, bunda di rumah untuk segera menjalankan KBM di lingkungan sekolah. Mari kita sama-sama ya, sama-sama membantu juga pihak sekolah. Bagaimanapun juga sekolah adalah rumah kedua buat putra-putri kita. Bapak menunggu, mudah-mudahan rencana kelas 4 untuk membersihkan kelas ini terlaksana, dan kelas-kelas yang lain, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 masih ada kesempatan. 1 hari lagi. Kalau suasana kelasnya kotor ya, mejanya kotor, kursinya kotor, kasihan anak ya, kita juga nggak akan betah nantinya di kelas kalau belajar dalam suasana kotor. Mangga silakan mama, ibu-ibu, bunda-bunda dan ayah bapak di rumah, masih ada waktu 1 hari untuk bersama-sama ya, kita bergotong royong demi kebersamaan kita semua, demi kelancaran dan kenyamanan anak-anak kita semua dalam belajar di sekolah. Manfaatkan waktu yang sisa sehari ini ya, mudah-mudahan ini tergugah ya, termotivasi buat kelas-kelas yang lain. Bapak acukan jempol untuk kelas 4. Mungkin anak-anakku sekalian, ayah bunda di rumah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Keberhasilan Kota Cirebon menekan laju penularan COVID-19 dari level 4 menjadi level 3 tak bisa lepas dari kontribusi warga dan masyarakat di lingkungan pendidikan, terutama anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sekalian. Mari kita sambut PTMT ini dengan membaca basmalah. Kita memohon kepada Allah, semoga kita semua dilindungi dari wabah yang sangat berbahaya ini. Jangan terlalu dini untuk bereforia. Wabah COVID-19 masih mengintai kita dan harus tetap waspada. Dan mari kita sambut PTMT ini dengan sersan, serius tapi santai. Ya. Awalnya hanya sedikit kita berceria, akhirnya kita bebas dari corona. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.